Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Hapian dari kelas manajemen D. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang SIM, SIA, dan peran komputer pada SIM dan SIA. Langsung saja kita mencari artikelnya. Nah, di sini kita langsung ketik saja Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Nah, di sini ada beberapa artikel, lalu pilih salah satunya saja. Nah, ini adalah contoh dari artikel tentang SIM. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Itu merupakan pengertian dari sistem informasi. Dan di sini di artikel ini kita jadi lebih tahu mengenai tentang sistem informasi manajemen atau SIM. Dan yang kedua, langsung saja nah, di sini sama dengan tadi, kita langsung ketik saja mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, ini juga ada beberapa artikel, langsung saja kita pilih salah satunya saja. Nah, ini merupakan contoh artikel dari sistem informasi akuntansi, dan yang mana bila dipelajari lebih lanjut maka kita akan lebih tahu tentang sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, untuk nomor 1 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang nomor 2, yang nomor 11, yaitu penjelasan tentang saham. Ya, langsung saja ke materinya. Yang pertama, saham merupakan surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Yang kedua, yaitu yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang bisa dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Terbitnya laporan keuangan sering jadi sentimen positif atau negatif.
Dari sentimen itulah yang mendorong perubahan harga sahamnya. Yang selanjutnya, sentimen industri. Sentimen industri ini dipicu dari kondisi eksternal atau kebijakan tertentu yang bisa mempengaruhi kinerja bisnis dan sektor tertentu, mulai dari harga bahan baku, nilai tukar rupiah, harga jual komponen tertentu, sampai tingkat suku bunga acuan. Selanjutnya, aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil perusahaan yang mana hal tersebut itu berdampak kepada investor atau pemegang saham. Entah berdampak pada persentase kepemilikan saham, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan kepentingan pemegang saham lainnya, dan tentunya persepsi dari para pemegang saham akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham yang bersangkutan. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Selanjutnya, faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar saham juga kerap terjadi dan bisa secara langsung berdampak pada naik atau turunnya harga saham. Bagaimana ini bisa terjadi? Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Selanjutnya, aksi jual beli dari pihak asing. Aksi jual beli saham dari pihak asing ini bisa dipengaruhi sama berbagai halnya, mulai dari sentimen ekonomi dan geopolitik global sampai sentimen ekonomi dan politik nasional. Yang ketiga ialah istilah dalam saham atau haki, bearish, bullish, dan lain-lain. Yang satu ARA dan ARB. Auto reject atas dan auto reject bawah. Istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Akibat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang signifikan tersebut, pada sistem bursa akan memberlakukan suspend atau penghentian perdagangan, yaitu dalam kurun waktu tertentu. Setiap saham memiliki batas auto reject berbeda-beda yang bergantung pada harga saham tersebut. Selanjutnya, aset liquid. Dalam saham, arti liquid berarti saham tersebut lebih sering ditransaksikan. Selanjutnya, bid and offer. Bid and offer sudah menjadi suatu kesatuan karena bid adalah harga penawaran dan offer adalah harga yang ditawarkan. Selanjutnya, HK dan haki. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antrian beli supaya sesegera mungkin terjual dengan harga rendah. Selanjutnya yang nomor 5, bullish atau bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik atau suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu IPO atau Initial Public Offering. IPO adalah penawaran pertama yang dilakukan suatu perusahaan dan perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Yang seharusnya
bisa dimiliki, tetapi penawaran ini hanya dilakukan pertama kali ketika perusahaan tersebut akan go public. Yang selanjutnya, yang nomor 7, suspend. Suspend atau suspensi saham adalah saham yang diberikan perdagangannya oleh otoritas bursa karena beberapa faktor. Misalnya, telat memberikan laporan keuangan dan penurunan kenaikan yang tidak masuk akal. Selanjutnya, delisting, yaitu delisting adalah penghapusan saham dan market. Jadi suatu saham yang sudah di-delisting tidak akan menemukan saham lagi. Delisting juga menjadi sebuah risiko bagi investor karena tidak akan bisa mentransaksikan kembali saham tersebut. Selanjutnya, nabung di bank versus nabung saham. Yang pertama, nabung di bank dan saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung jawab semua kerugian tersebut jika kita tidak perlu khawatir. Lalu, apakah saham itu demikian? Jawabannya iya. Menabung saham juga memiliki badan pelindung yang jelas, yaitu pihak sekuritas dan juga pihak penjamin dana investor lainnya. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil daripada di saham. Kemudian dari segi keuntungan menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil daripada menabung di saham. Karena saham memiliki fluktuasi yang besar. Selanjutnya, nomor 3, menabung di bank resikonya kecil sedangkan di saham resikonya besar. Dalam hal resiko, menabung di bank resikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah risiko. Mereka hanya menyimpan uang nasabah dengan sedikit bunga dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan nasabah. Kemudian, menabung di saham risikonya besar karena harga saham itu terjadi naik turun dalam waktu hitungan jam. Hal ini bisa saja terjadi karena fluktuasinya yang begitu besar. Selanjutnya, menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita menjadi investor. Kita menabung di bank secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Tetapi berbeda halnya dengan kita menabung di saham, kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Menabung di bank hanya akan mengamankan uang kita, tetapi jika menabung di saham, kita akan mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu keuntungan dari segi keamanan, imbal hasil yang tinggi. Selanjutnya, menabung di bank memiliki imbal hasil pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbal hasil yang pasti. Jika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan imbal hasilnya dari tabungan kita. Berbeda halnya jika kita menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang begitu besar, dan perlu diingat imbal hasil tersebut tidaklah pasti setiap bulannya. Kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang kita inginkan. Kita harus memiliki teknik investasi yang tepat agar keuntungan maksimal. Sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang ketiga, yang nomor 12, yaitu menginstal aplikasi RTI dan Stockbit. Ya, langsung saja kita menginstalnya di Google Play Store. Di sini kita langsung saja ke Google Play Store-nya.
di sini tinggal ketik saja di pencarian. Yang pertama aplikasi RTI. Nah, di sini kita tinggal menguploadnya. Nah, di sini kita menunggu, ini sedang proses mendownload. Nah, ini sudah terinstall di HP. Langsung saja kita coba membukanya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi RTI. Dan kalau ingin memakainya, kita harus login terlebih dahulu. Langsung saja kita download ke Play Store aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua yaitu Stockbit. Nah, kita tinggal menginstalnya saja. Nah, ini sedang dalam proses mendownload. Nah, ini sudah di-download di HP. Langsung saja kita coba membukanya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi Stockbit. Dan kalau kita ingin memainkannya, kita harus login terlebih dahulu. Ya, mungkin itu cukup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.